Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan petani Indonesia ya. Petani ubi jalar tentunya. Nah, kesempatan yang cukup cerah hari ini ya. Suasana pagi di sini menunjukkan pukul sekitar jam 8 pagi ya. Tapi alhamdulillah suasana neo adem karena di sini masih sering terjadinya adanya hujan pada badar sendiri. Nah, oke, untuk hari ini agendanya saya akan menyampaikan beberapa tips untuk Anda tentang perawatan ubi jalar ya. Salah satunya ini pasca penanaman dan setelah kita lakukan yang namanya pemupukan pertama ya. Pemupukan pertama kemarin sudah saya lakukan saat menanam atau bareng penanaman ubi jalar dan hasilnya seperti ini kawan. Nah, ini khusus varietas Gemoy 122 yang hari ini memasuki usianya 28 HST ya. Kemarin seperti ini hasilnya setelah pemupukan yang saya lakukan di awal tanam, kemudian di 28 HST sudah seperti ini ya. Kalau di sini kategori kayak gini sudah tak namakan kategori yang super istimewa ya. Nah, ini di sampingnya ada gading dong, juga ada ungu, ada sibidong dan yang lain ya. Tapi untuk khusus hari ini saya mau mereview yang khusus saja, yaitu varietas yang agak istimewa. Memang istimewa, bukan agak, karena ini ya lama nggak saya videokan khusus seperti ini ya. Ini kembali saya mau videokan di 28 HST sekaligus perawatan. Nah, ini wajib kita lakukan dangir ya kalau yang belum, karena bungkan yang besar-besar gini kalau di usia di bawah 1 bulan rata-rata sudah saya lakukan penggemburan atau dangir ya. Nah, ini tidak ada rumputnya sama sekali bahkan ya. Nah, tapi untuk fase ini dangir itu yang jelas untuk pembesaran umbi itu sangat bagus ya. Nah, ini ada suket liwor yang ini rumput yang biasa yang ada di lahan saya. Ini memang kalau menyerap pupuk sedikit saja sudah luar biasa ya. Kalau kita tidak membuangnya, ini akan mengalahkan tanaman produktif kita ya, yaitu ubi jalar. Nah, ini dangirnya kalau barusan diguyur hujan ya nggak susah-susah amat ya. Jadi seperti ini, tinggal hanya bagian atas saja ya. Kalau lahan kita kemarin pembuatannya sudah gembur ya. Nah, nih bongkahan yang besar-besar ini kita pecah ya, karena ini adalah faktor penunjang keberhasilan kita ya. Nah, ini 28 HST ya. Kalau dibilang di atas 1 bulan ya mungkin ya, bentuknya masih kayak gini. Tapi ya semoga aja ini sudah terbentuk bahan umbi ya, walaupun usianya ini masih 28 HST. Nah, untuk varietas ini ya, Gemoy 122. Yuk kita ngintip. Nah, ini pupuknya yang di awal saja ini belum hilang, masih ada butiran pupuknya ini merah-merah sedikit ini. Nah, ini 28 HST. Nih umbinya sudah sebesar rokok ya. Rokok itu ya prediksi aja seberapa besar. Nah, ini contohnya dari keunggulan dari produk Bang Heri yang Gemoy 122. Ini ada ulatnya juga ya. Ini hama pengganggu ini, matikan. Nah, 28 HST sudah, kalau dibanding batangnya sudah besaran umbinya ya. Nah, ini dengan satu batang atau satu helai seperti ini ya. Tak sepilai dari atas. Nah, ini untuk keunggulan dari Red Kasdu, Red Kasdu. Ini Gemoy 122 ya. Nih, sudah sebesar itu umbinya. Kita timbun ya. Nah, ini sekaligus penggemburan. Kalau umbinya masih segitu kan masih aman ya, perakaran juga belum terlalu jauh. Nah, ini penggemburan ulang ini untuk memaksimalkan pembesaran umbi itu lebih cepat ya. Jadi lakukan jika pengen umbi Anda itu akan istimewa. Nah, ini kita sepil aja yang ngambil yang batangnya cuma satu ya. Ini ya. Ini padahal masih mulai tumbuhnya tunas. Ini di usia 28 HST. Kita ngecek lagi ya, ini ada umbinya atau enggak. Nah, ini bahan umbi sudah terbentuk ya. Ini belum begitu besar, tapi ya sudah seperti ini. Bahkan ada juga yang meragukan, nggak percaya, masa 28, ada yang
sudah berumi ya. Di sini memang seperti itu ya. Ini asli, bukan saya rekayasa. Nggak ada yang namanya direkayasa, nggak boleh ya. Nah ini masih agak lumayan kecil karena ya tadi ya. Oke, tapi kalau dengan kondisi tanaman kita di usia 28 sudah terbentuk seperti itu, mungkin Anda bisa menilai, monggo ya, dinilai ubi jalar berkualitas atau tidak, atau ya biasa saja, itu nggak apa-apa. Sekarang ini ya, ngambil yang pinggir, ini mempunyai spek lumayan agak rimbun ya, tapi ini kita ngecek dari awal. Nah ini batang utama baru muncul tunas 4. Ini batang utamanya kemarin ini. Nah kondisi ini ya, ini diprediksi sudah berumbi atau belum. Ini masih seperti bonsai. Banyak yang bilang, alah mosok isi mas semono batangnya. Nah ini bisa dilakukan pengecekan ya. Nah ini adalah bahan umbi, malah ini kayaknya lebih besar dari yang pertama tadi ya, bener toh. Nah ini umbinya panjang ya, ini besar, ini ada 1, ada 2 akar. Di dalamnya ternyata lebih banyak lagi. Nah ini bahan umbi di 28 HST sudah terbentuk, bahkan ada yang melebihi batang rokok ya. Nah ini ada yang 1 ini lebih ya, ini sudah muncul ya dengan kondisi batang kayak gini. Nah ini istimewa sekali untuk varietas Gemoi 122 ini. Jadi untuk pengembangan jenis-jenis seperti inilah yang banyak diminati di sini ya. Keunggulan dari produk ini cepat panen ya. Ini nanti bisa di 2,5 bulan selalu sudah saya panen. Apalagi kalau tanamnya bulan ini sudah di akhir Juni, Juli, Agustus ya. Nanti September itu sudah kita panen di minggu pertama. Itu bisa dilihat nanti ya. Nah, ini yang tanam kemarin baru saya tanam, ini sama yaitu Gemoi 122. Di sampingnya ini ada si bidong dan juga ada Gemoi 1 ya. Nah ini karena kemarin bekas ubi cilembu, ini langsung saya cabut total, langsung saya gantikan. Nah ini contohnya ini. Nah ini kita tinggal perawatan, sekali lagi lakukan dangir ya, untuk Anda yang punya waktu. Tapi kalau tidak ada waktu, mungkin ya terlalu banyaknya kesibukan, itu dangir ya bisa dilakukan, bisa tidak ya. Tapi yang jelas kalau dilakukan pasti akan lebih baik daripada yang tidak ya, walaupun tanpa adanya rumput. Kalau kita tidak menginginkan dangir, pembuatan bedengan itu harus bagus dari awal ya. Kegemburan tanah, ketinggian tanah itu harus diutamakan ya. Jadi kita minimal ya 80-90% menyamai dengan yang dilakukan yang namanya dangir ya. Jadi itu ya, kuncinya pembuatan bedengan itu juga harus bagus ya. Yang jelas untuk hasil yang sempurna itu kita berdoa dan berusaha, itu ya, kesempurnaan tetap milik Gusti Allah ya. Kita yang jelas petani berusaha saja. Kalau sudah berusaha, sudah tawakal dan ikhtiar katanya gitu ya. Ya pasti ya, kita berusaha itu harus diiringi dengan doa dan mensyukuri apa yang telah diberikannya. Oke, nah itu motivasi aja sedikit yang mungkin mempunyai arti tersendiri buat Anda ya. Contohnya, nah ini saya menanam dengan usia masih 28 HT, kondisinya masih kayak gini, hasilnya sudah seperti itu bagusnya ya, seperti itu. Makanya hari ini walaupun video pendek, ada inspirasi yang terkandung di dalamnya ya. Oke, terima kasih ya untuk para petani yang sudah menyimak cara perawatan dari varietas Gemoi 122. Oke. Ciri fisiknya kayak gini lur ya, yang saya maksud 122 kan ini ya. Nah, daunnya kayak gini 122 ya. Jadi bedanya dengan Gemoi 1, kalau 122 ini berumbi pink, kulitnya pink, dalamnya oranye. Tapi kalau Gemoi 1 itu kulitnya kuning keputihan, dalamnya oranye. Itu aja ya. Untuk tampilan batang dan daun 80% sama, mulai dari warna dan bentuk ya. Cuman untuk Gemoi 122 ini cenderung lebih rimbun ya dibanding Gemoi 1. Tapi untuk produk ya alhamdulillah hampir sama juga. Produknya bagus sesuai dengan harapan, dengan masa panen antara 2,5 bulan sampai 3 bulan sudah pasti kita lakukan panen. Nah oke, itu tadi ya, salam tani Indonesia. Semoga inspirasi hari ini
menjadikan motivasi untuk Anda. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.